Pace Ebene. Saudara-saudara yang terkasih, Minggu Advent ketiga disebut sebagai Minggu Sukacita atau Gaudete. Dasar sukacita itu karena Tuhan sendiri yang akan datang menyelamatkan umatnya. Sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, bahwa berita pengharapan akan Allah yang akan membebaskan dari tanah pembuangan. Berita ini memberikan pengharapan akan hidup yang diliputi suasana putus asa oleh kelemahan. Sedangkan dalam bacaan kedua, Rasul Yakobus memberikan nasihat agar kita bersabar, sebab penyelamatan Allah yang paripurna membawa sukacita sejati. Sukacita sejati itu meski sudah terlaksana secara nyata, tetapi masih dalam proses. Lebih lanjut, Rasul Yakobus menasihatkan supaya umat beriman menuruti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Dalam Injil Matius dikisahkan tentang Yohanes mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Pertanyaan ini berkaitan dengan penantian akan Dia yang akan datang. Yohanes sendiri menyadari diri sebagai utusan Allah yang mempersiapkan jalan bagi Dia yang akan datang itu. Dalam karya pelayanannya, Yohanes sudah menyatakan bahwa Dia yang akan datang itu lebih berkuasa daripada dirinya. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Sekarang, Yohanes sendiri bertanya melalui para muridnya, apakah Yesus adalah Dia yang akan datang itu? Dengan kata lain, apakah Yesus adalah Mesias? Yesus tidak memberikan jawaban ya atau tidak atas pertanyaan yang diajukan itu. Ia tidak menyatakan apapun tentang dirinya, tetapi ia berbicara mengenai aktivitasnya. Ia hanya meminta murid Yohanes untuk menyampaikan kepada Yohanes apa yang mereka dengar dan mereka lihat, yakni orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu menyatakan apa yang selama ini dikerjakannya. Jawaban Yesus ini mengacu kembali pada nubuat Yesaya mengenai kedatangan keselamatan bagi umat Tuhan. Keselamatan itu datang melalui seorang utusan yang dipilihnya. Ketika keselamatan Tuhan itu datang, dikatakan, pada waktu itu mata orang akan diceklikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Jawaban Yesus juga memuat nubuat tentang hamba Allah yang diurapi oleh Roh untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang sengsara, merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada tawanan dan yang terkurung dari penjara, menghibur semua orang berkabung, serta memberitakan tahun rahmat Tuhan. Yesus menunjukkan bahwa apa yang dikerjakannya adalah apa yang mesti oleh utusan Allah yang akan datang itu. Sekarang murid-murid Yohanes dan murid-murid Yesus memperoleh jawaban dari Yesus tentang identitasnya. Allah memulai kerajaan keselamatan itu di dalam diri Yesus, putranya. Yesus meminta murid-murid Yohanes Pembaptis untuk memberitakan apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Setelah itu, murid-murid Yohanes pergi. Giliran Yesus yang berbicara kepada murid-muridnya
tentang identitas Yohanes. Yesus menegaskan bahwa Yohanes adalah seorang nabi, bahkan lebih daripada nabi. Yesus pun mengenal Yohanes sebagai utusan Allah yang mempersiapkan jalan. Tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes itu adalah Elia yang akan datang. Pernyataan Yesus berdasar pada nubuat Maleakhi. Di sana dikatakan, "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu." Ungkapan ini menegaskan semakin dekatnya hari Tuhan itu. Pada perayaan Minggu Advent ini, semua umat beriman diingatkan bahwa kedatangan Kristus sungguh merupakan kabar gembira, sebab karya keselamatan itu mulai terlaksana sesuai dengan tanda yang dinubuatkan oleh para nabi. Menyambut karya penyelamatan Kristus selama di dunia ini berarti bertobat dari dosa yang menyebabkan kematian, memperbaharui diri akan kelemahan manusiawi berupa keegoisan, penindasan terhadap sesama, dengki, iri hati, kecemburuan, serta kemalasan diri. Kemalasan sebagai salah penghambatan bagi manusia untuk mengembangkan potensi dirinya. Dalam diri manusia, Allah telah menganugerahi beragam potensi, namun seketika hilang oleh sikap malas. Maka pada pekan Advent ketiga ini, dengan sukacita penuh pengharapan, kita memperbaharui pikiran, hati dan batin kita seturut semangat Injil. Amin.